Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ia dikenal sebagai pekerja keras dan sangat disiplin dalam menabung. Setiap hari, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan di celengan tanah liat yang besar. Suatu hari, aku akan menjadi kaya, gumamnya penuh harap. Namun, tahun demi tahun berlalu, celengannya memang penuh, tetapi Ardi tidak merasa lebih kaya. Uang tabungannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan impiannya untuk hidup berkecukupan masih jauh dari kenyataan. Suatu hari, Ardi bertemu dengan Pak Jono, seorang pengusaha sukses yang sering berkunjung ke desanya. Ardi pun memberanikan diri bertanya, "Pak Jono, bagaimana caranya agar saya bisa kaya seperti Anda?" Pak Jono tersenyum dan menjawab, "Ardi, menabung itu baik, tapi tidak cukup. Jika kamu ingin kaya, kamu harus melakukan lebih dari sekadar menabung." Ardi penasaran. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Jono menjelaskan 3 hal penting yang perlu dilakukan Ardi. 1. Berinvestasi. Jangan hanya menyimpan uangmu di celengan. Uang yang diam tidak akan bertambah. Cobalah berinvestasi, misalnya dengan membeli tanah, emas, atau membuka usaha kecil. Uangmu akan bekerja untukmu, bukan sebaliknya. 2. Belajar dan berkembang. Kekayaan tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang pengetahuan. Teruslah belajar, baik dari buku, pengalaman, atau orang lain. Semakin banyak kamu tahu, semakin banyak peluang yang bisa kamu raih. 3. Membantu orang lain. Kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dengan membantu orang lain, kamu akan membangun jaringan dan kepercayaan yang bisa membawamu ke kesempatan-kesempatan baru. Ardi pun termenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada menabung tanpa memikirkan cara lain untuk mengembangkan kekayaannya. Ardi memutuskan untuk mengikuti saran Pak Jono. Ia mulai berinvestasi dengan membeli sepetak tanah dan membuka usaha kecil-kecilan di desanya. Selain itu, ia rajin membaca buku dan belajar dari pengusaha lain. Ia juga mulai membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Misalnya, ia mempekerjakan beberapa pemuda di desanya untuk membantu mengelola usahanya. Perlahan-lahan, hidupnya pun berubah. Usahanya berkembang dan ia merasa lebih bahagia karena bisa memberi manfaat kepada orang lain. Beberapa tahun kemudian, Ardi bertemu lagi dengan Pak Jono. "Terima kasih, Pak Jono. Saya sekarang mengerti bahwa menjadi kaya bukan hanya tentang menabung, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola dan menggunakan uang dengan bijak," ujar Ardi dengan senyum puas. Pak Jono mengangguk bangga. "Tepat sekali, Ardi. Kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa hidup sejahtera dan membawa kebaikan bagi orang lain. Menabung adalah langkah awal yang baik, tetapi untuk mencapai kekayaan sejati, kita perlu berinvestasi, terus belajar, dan membantu orang lain. Kekayaan bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain." Ini kesalahan fatal yang bikin usaha Anda bangkrut. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pengusaha muda bernama Rudi. Ia baru saja membuka usaha kafe kecil yang ia beri nama Kafe Rasa Kita. Awalnya, usahanya cukup ramai dikunjungi pelanggan. Rudi merasa optimis dan yakin bahwa usahanya akan sukses besar. Namun, tanpa disadari, Rudi melakukan beberapa kesalahan yang akhirnya membawa usahanya ke ambang kehancuran. Kesalahan pertama, tidak memiliki perencanaan yang matang. Rudi membuka kafenya tanpa rencana bisnis yang jelas. Ia hanya mengandalkan semangat dan modal seadanya. Ia tidak menghitung dengan detail berapa biaya operasional, berapa harga jual yang tepat, atau bagaimana strategi pemasarannya. Suatu hari, Rudi menyadari bahwa pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukannya. Bahan baku mahal, sewa tempat tinggi,
dan ia sering memberikan diskon besar-besaran tanpa perhitungan. Akibatnya, kasnya menipis dan ia mulai kesulitan membayar supplier. Kesalahan kedua, tidak mengelola keuangan dengan baik. Rudy juga tidak memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ia sering menggunakan uang kas kafe untuk keperluan pribadi, seperti membeli barang-barang yang tidak penting. Selain itu, ia tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan rapi. Ketika seorang temannya yang akuntan menawarkan bantuan untuk mengatur keuangan, Rudy menolak. "Ah, nanti saja. Yang penting usaha jalan dulu," katanya. Padahal, tanpa pencatatan yang baik, Rudy tidak bisa memantau kesehatan finansial usahanya. Kesalahan ketiga, tidak memperhatikan feedback pelanggan. Beberapa pelanggan memberikan masukan tentang menu yang kurang variatif dan pelayanan yang lambat. Namun, Rudy mengabaikannya. Ia merasa bahwa usahanya sudah cukup baik dan tidak perlu berubah. Tanpa disadari, pelanggan mulai berkurang. Mereka beralih ke kafe lain yang lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan. Rudy pun panik ketika melihat kursi-kursi di kafenya sering kosong. Kesalahan keempat, tidak beradaptasi dengan perubahan. Ketika tren minuman kekinian mulai populer, Rudy tetap mempertahankan menu lamanya. Ia enggan berinovasi karena takut mengeluarkan biaya tambahan. Padahal, kompetitor di sekitarnya sudah mulai menawarkan menu baru yang lebih menarik. Selain itu, Rudy juga tidak memanfaatkan media sosial untuk promosi. Ia hanya mengandalkan pelanggan yang lewat di depan kafenya. Akibatnya, usahanya semakin tertinggal. Setahun kemudian, Rudy terpaksa menutup kafenya. Ia bangkrut karena kesalahan-kesalahan yang ia abaikan sejak awal. Dengan sedih, ia berkata, "Seandainya dulu saya lebih memperhatikan perencanaan, keuangan, dan kebutuhan pelanggan, mungkin hasilnya akan berbeda." Pesan moral, kesalahan fatal seperti tidak memiliki perencanaan, mengabaikan manajemen keuangan, tidak mendengarkan feedback pelanggan, dan tidak beradaptasi dengan perubahan bisa membuat usaha bangkrut. Untuk sukses, seorang pengusaha harus belajar dari kesalahan, terus berinovasi, dan selalu memperhatikan kebutuhan pasar. Kisah ketiga, cara dapat uang cepat tanpa kerja keras. Di sebuah kota, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Andi dikenal sebagai orang yang malas bekerja keras, tetapi selalu bermimpi menjadi kaya. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang orang-orang yang bisa mendapatkan uang cepat tanpa perlu bersusah payah. "Ah, pasti ada cara mudah untuk jadi kaya," pikir Andi. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu rahasianya, mencari jalan pintas. Andi mulai mencari informasi di internet. Ia menemukan banyak iklan yang menjanjikan uang cepat, seperti investasi bodong, judi online, dan program uang menarik uang. Tanpa pikir panjang, Andi mencoba semuanya. Pertama, ia menginvestasikan uang tabungannya ke sebuah program investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya, ia menerima beberapa pembayaran kecil, tetapi kemudian uangnya hilang begitu saja karena ternyata itu adalah skema Ponzi. Kedua, Andi mencoba judi online. Ia berpikir, ini cara cepat untuk dapat uang tanpa kerja keras. Namun, alih-alih menang, ia justru kehilangan hampir semua uangnya, tertipu, dan kehilangan semua. Andi tidak menyerah. Ia mencoba program uang menarik uang dengan mengajak teman-temannya untuk bergabung. Ia berharap bisa mendapatkan komisi besar. Namun, program tersebut ternyata adalah penipuan berantai. Teman-temannya marah karena uang mereka hilang dan hubungan Andi dengan mereka pun menjadi renggang. Pada akhirnya, Andi kehilangan semua uangnya dan tidak punya apa-apa lagi. Ia pun merasa putus asa. Pelajaran dari Pak Budi. Suatu hari, Andi bertemu dengan Pak Budi, seorang pengusaha sukses yang juga tetangganya. Melihat Andi yang terlihat murung, Pak Budi pun bertanya, "Ada apa, Andi?"
Kenapa kelihatan stres? Andi pun menceritakan semua yang terjadi. Pak Budi menggeleng-geleng kepala dan berkata, "Andi, tidak ada cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa kerja keras. Semua yang menjanjikan itu biasanya penipuan." Pak Budi kemudian memberikan nasihat. Kerja keras dan konsisten. Uang yang didapat dengan usaha sendiri akan lebih berarti dan bertahan lama. Belajar dan berinvestasi dengan bijak. Jangan tergiur janji cepat kaya. Pelajari dulu sebelum memutuskan berinvestasi. Buat nilai tambah. Cari cara untuk memberikan nilai lebih kepada orang lain. Misalnya, dengan menjual produk atau jasa yang bermanfaat. Perubahan sikap Andi. Andi pun menyadari kesalahannya. Ia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia mulai bekerja keras dengan membuka usaha kecil-kecilan, yaitu menjual makanan ringan secara online. Ia juga belajar tentang manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Meskipun awalnya berat, Andi tetap konsisten. Perlahan-lahan, usahanya mulai berkembang. Ia pun merasa lebih bahagia karena uang yang ia dapatkan adalah hasil jerih payahnya sendiri. Kesimpulan dan pesan moral. Suatu hari, Andi bertemu lagi dengan Pak Budi. "Terima kasih Pak Budi. Saya sekarang mengerti bahwa tidak ada cara cepat untuk mendapatkan uang. Semuanya butuh kerja keras, konsistensi, dan kesabaran," kata Andi dengan senyum puas. Pak Budi mengangguk bangga. "Tepat sekali Andi, kekayaan sejati adalah ketika kita bisa menikmati hasil dari usaha sendiri." Pesan moral, tidak ada cara instan untuk mendapatkan uang tanpa kerja keras. Jalan pintas seperti investasi bodong, judi, atau program penipuan hanya akan merugikan. Kekayaan sejati datang dari kerja keras, konsistensi, dan kemampuan untuk memberikan nilai tambah kepada orang lain. Semoga 3 kisah ini bisa memberi inspirasi dan pelajaran untuk kita. Jika kamu suka, boleh klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah-kisah inspirasi usaha lainnya. Ketik semangat di komentar, ya. Peace.